kabar teman-teman? Saya Erna kembali lagi hadir di acara Pentas, penting tapi santai, yang selalu memberi info-info penting untuk teman-teman semua. Erna Handoko. Gak ada Wijaya, pasti. Pasti ada. Kalau CEO-nya meninggal itu harus, dan impian itu harus terus di-upgrade. Ya kok udah dapat. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang bisnis. Jadi kita belajar bisnis ya teman-teman ya. Apa sih kunci sukses tentang bisnis? Dan pasti saya akan mengajak orang yang sangat luar biasa. Seperti biasa, selalu narasumber saya itu sangat luar biasa. Nah, kali ini yang saya undang adalah anak muda ganteng, masih berusia 30 tahunan, tapi beliau itu sudah memulai bisnis sejak usia belasan tahun. Dan mendapatkan $1 juta di usia 27 tahun, keren ya. Nah, sekarang beliau jelas sudah memiliki pundi-pundi dan aset triliunan, bahkan masuk di majalah The Fun Guts. Sukses before 40. Jelas kita mau belajar dong dari beliau gimana caranya bisa sukses, betul ya? Sukses dalam bisnis. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan the one and only Bapak Larry Wijaya. Halo. Halo Pak Larry. Aduh, baik sekali, saya senang sekali nih Pak Larry bisa hadir. Terima kasih udah diundang ke podcastnya nih. Iya, menemani saya nih. Aduh, padahal Pak Larry itu sangat super sibuk banget ya. Tapi Pak Larry mau datang untuk berbagi ilmu tentang bisnis, betul ya Pak ya? Yes. Wah, saya ini kagum banget loh sama Bapak. Terima Kok kasih. bisa? Saya masih banyak belajar. Gak apa-apa, saya juga belajar nih sama Bapak ya. Kok bisa Bapak mewujudkan $1 juta di saat usia masih 27 tahun Pak? Yang mana benar-benar dari usaha Bapak sendiri loh, bukan dari harta keluarga ya. Mungkin Bapak bisa kasih rahasia ya, bocoran sedikit rahasianya tuh gimana supaya anak-anak muda sekarang bisa mengikuti jejak Bapak, menginspirasi anak-anak muda gitu. Okay. Pak. Jadi terima kasih udah diundang ya sekali lagi. Nah, kalau ditanya, banyak sih yang suka tanya saya ya, apa sih rahasia untuk sukses di usia muda? Nah, kalau buat saya salah satunya itu adalah start early. Oke. Ya, start early karena namanya aja sukses di usia muda. Berarti kan mulainya juga harus cepat gitu. Betul. Harus di awal. Jadi kalau saya sering kali perumpamakan sebagai kita lomba renang ya dengan teman-teman kita. Katakanlah ini garis start, ya di sini adalah garis finish. Tapi kita lomba renangnya itu di sebuah lingkaran sungai gitu ya, yang satu arusnya ke sini semua gitu. Okay. Nah, saya selalu memperumpamakan kita biasanya di sini mulai berenang ya, kita mulai masuk SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian kita kerja sama orang ya, kemudian kita di sini coba bisnis, dan di sini kita antara kita sukses atau berhasil. Kalau kita sukses ya kita sukses, kalau kita antara kita sukses atau gagal, kalau kita sukses ya kita sukses, kalau kita gagal maka ya kita akan masuk lagi, either mencari kerja lagi, dan tahu-taunya di sini garis finish kita usia 80 atau 90 kita meninggal gitu. Yeah. Nah, kalau saya selalu bilang inilah circle of life, circle of common people gitu loh. Nah, saya dari dulu nggak mau jadi common people, saya maunya jadi orang yang selalu maunya ambil shortcut gitu ya. Yes. Tapi mengambil shortcutnya gimana caranya? Ya, saya selalu memperumpamakan. Jadi ini garis start, ini garis finish. Arusnya ke sini, tapi saya lawan arus. Oke. Saya lawan arus. Jadi saya dari usia muda saya udah berenang sampai sini. Oh, saya sadar di sini, saya sadar ternyata saya ini kalau ikutin arus malah saya akan jadi seperti orang-orang pada umumnya. Jadi lama ya Pak. Jadi lama. Jadi yes. saya lawan arus saja. Saya lawan arus di sini. Wah, di sini arusnya semakin deras kan. Di sini garis finish. Di sini saya antara sukses atau gagal. Yes. Kalau gagal ya nggak apa-apa, saya masih balik ke sini muda kan lagi. Soalnya Pak ya. Iya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya saya sukses, saya bisa langsung mencapai garis finish di waktu yang relatif nggak cepat juga, 10 tahunan. Tapi di usia saya yang masih relatif muda. Pasti. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah yang pertama saya melawan arus. Jadi saat orang-orang itu liburan, santai, atau mereka pacaran, weekendan dengan keluarga, saya kerja. Oke. Dan cita-cita saya selalu satu, di saat mereka kerja, saya liburan. Saya pacaran. Gitu. Jadi kalau saya gagal nggak apa-apa, toh saya masih muda, saya bisa coba lagi. Yes. Nah, jadi
memang melawan arus ini susah, tapi it's worth it. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kalau mau sukses di usia muda, kita harus mengerti prinsip ekonomi, ya, menghasilkan lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. Ya, kalau misalnya kita mengeluarkan apa yang lebih banyak daripada yang dihasilkan, itu prinsip pasti kita tuanya itu nanti hidupnya susah. Betul. Ya, dan untuk bisa kita menghasilkan lebih banyak daripada yang dikeluarkan, yang pertama kita harus ngerti dulu yang namanya delayed gratification. Kita harus menunda kesenangan. Oke. Jadi kita punya uang, kita jangan langsung habiskan. Kita pakai uang itu untuk investasi dulu, untuk bisnis dulu. Ya, nanti setelah untuk bisnis, untuk investasi ada sisanya baru kita habiskan gitu loh, atau kita spend gitu ya. Dan yang ketiga, kebetulan papa saya itu waktu saya muda dia hampir kecelakaan dan hampir meninggal dunia karena sakit-sakitan itu 3 kali. Jadi waktu itu saya cuma minta sama Tuhan tolong kasih saya kesempatan ya supaya saya bisa bahagiain papa saya sebelum dia meninggal dunia. Nah, kebanyakan orang mereka sadarnya itu agak telat. Misalnya merekanya udah umur 40-an atau 50-an misalnya, terus papanya baru mulai sakit, ibunya baru mulai sakit, mereka baru perlu uang, baru stres. Jadi mereka tidak ada sense of urgency di saat mereka muda. Mereka foya-foya, habiskan uang, mereka nggak bisnis, mereka nggak kerja. Akhirnya pas tua mereka baru sadar, oh waktu papa saya sakit, mama saya sakit, saya nggak punya uang ya. Saya belum bikin mereka bangga ya. Saya masih harus kuliahin anak saya ya gitu. Jadi akhirnya mereka tidak punya sense of urgency saat mereka muda. Akhirnya mereka tua, mereka terlambat. Yes. Gitu. Jadi tiga poin itu sih yang membuat saya di usia muda saya bisa lumayan sukses, berhasil gitu. Luar biasa Pak. Jadi istilahnya gini nih Pak, kalau zaman dulu kan ada peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, betul ya Pak ya? Jadi Bapak itu berani melawan arus, itu salah satu suksesnya, kunci suksesnya Bapak Larry ya, berani melawan arus, menunda kesenangan. Yang mana anak muda zaman dulu masih bersenang-senang, yang nggak mikirin cari duit dong Pak, pasti ya. Masih mau pacaran, mau nonton, mau foya-foya dan sebagainya. Nah sampai sekarang juga anak muda banyak yang seperti itu sih ya. Dan yang ketiga adalah ada sense of urgency, kepingin membahagiakan orang tua, karena kita tidak pernah tahu usia orang tua itu sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Ya kan, kalau kita tuh udah 10 tahun lagi ya belum tentu bisa sampai 10 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu, usia tuh di tangan Tuhan, betul ya Pak ya? Betul. Maka dari itu, karena tujuan Bapak begitu mulia, ingin membahagiakan orang tua. Nah itu mungkin salah satu yang membuat Bapak itu juga banyak berkat sih Pak ya. Mungkin katanya sih seperti itu ya. Ya pasti sih Pak, kalau udah tujuannya bagus sekali untuk membahagiakan orang tua, itu udah pasti Bapak pasti dilancarkan rezekinya. Luar biasa, wah makanya benar-benar sukses. Anak muda yang sekarang, bahkan bukan hanya anak muda ya terutama anak muda lah. Mereka lebih cenderung bersenang-senang sekarang, bersakit-sakit kemudian. Gitu. Betul Pak. Karena mereka berpikirnya saya mau bersenang-senang sekarang, bersenang-senang kemudian. Padahal nggak ada tuh. Yang ada kalau mereka bersenang-senang sekarang, tinggal bersakit-sakit. Nanti bersakit-sakitnya kemudian. Betul tuh, diingat teman-teman ya. Jangan bersenang-senang dahulu baru bersakit-sakit kemudian. Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu peribahasa tuh bener banget ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, kenapa Bapak memilih bisnis dibanding dengan kerja orang lain? Ya, yang pertama karena menurut saya sering nyontek ya. Saya kalau di dunia ini saya suka nyontek gitu. Nah, kalau kita nyontek di majalah Forbes atau di majalah Fortune 500 atau apapun, majalah Time Magazine ya gitu, terutama majalah Forbes. Kita lihat aja deh majalah Forbes-nya Indonesia. Kira-kira dari 10 orang terkaya di Indonesia, mana dari 10 orang ini yang mereka kaya itu dari hasil bekerja sama orang? Jarang ada Pak. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada. Nggak ada mungkin. Kalau di Amerika mungkin kalau dari 100 adalah 1-2. Seperti CEO-nya Apple, Tim Cook, itu pun juga bukan peringkat 1 sampai 10, dia udah peringkat nggak tahu keberapa. Kemudian mungkin adalah seperti Jamie Dimon, CEO-nya JP Morgan Chase, dia juga billionaire gitu. Ada juga CEO-nya Facebook, tapi itu ya mereka mungkin kekayaannya 1 sampai 2 miliar dolar, ya kan? Tapi kalau kita lihat yang top 10 di Amerika pun kekayaannya kan ngeri-ngeri, 200 miliar, 150 miliar dolar. Jadi dari sini saya bisa melihat ya
Sama seperti trader ya, trader saham itu juga sama. Tidak ada trader saham itu yang bisa masuk top 10 Forbes di Amerika. Yes. Tapi kalau investasi jangka panjang saham udah jelas, udah ada Warren Buffett, Bill Gates ya dan teman-temannya itu semuanya kaya dari investasi saham yang long term. Jadi kita nggak perlu ngotot dan mau membuktikan bahwa kita yang benar. Wah saya pasti benar nih gitu. Jadi kita nggak perlu ngotot gitu. Menurut saya bisnis lah caranya kalau kita mau masuk ke top 10 orang terkaya di Indonesia atau di dunia gitu. Karena kita yang menentukan ya Pak, mau dapat berapa ya Pak ya. Kita yang menentukan sendiri ya. Kita yang menentukan mau dapat orang. banyak apa mau dapat sedikit kan gitu ya. Iya betul. Sedangkan kan kalau kita kerja sama orang lain mau dapat banyak bisa dimarahin sama bosnya. Minta naik gaji mulu lu gitu. Lu minta naik gaji mulu kan gitu ya. Memang kalau usaha sendiri itu tergantung dari kitanya Pak ya. Kalau kita mau dapat hasil besar ya kita effortnya juga lebih besar seperti itu. Betul. Ya. Jadi sangat luar biasa memang pemikiran Bapak nih sangat luar biasa, nggak salah kalau saya undang nih Pak. Nah, selama berbisnis Bapak punya pengalaman buruk nggak Pak? Pastinya ada dong ya. Pasti. Namanya bisnis itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Betul. Pasti ada yang namanya jatuh bangun dan seterusnya. Tapi di setiap kali kita jatuh, kita belajar sesuatu hal yang baru. Yes. Dan saat kita bangun, kita sudah memperoleh pengalaman dari kejatuhan kita tersebut gitu. Jadi saya sendiri kalau gagal dalam bisnis banyak. Tapi kan saya nggak posting di Instagram. Yang diposting itu yang sukses-sukses saja gitu. Makanya kalau orang lihat sukses, orang awam melihat orang sukses itu kelihatannya sepertinya enak ya. Padahal mereka punya banyak sekali perjalanan jatuh bangun gitu. Dan yang paling penting adalah setiap kali kita jatuh, kita harus bisa bangun lagi. Betul. Setiap kali kita jatuh, kita harus bisa bangun lagi. Setiap kali kita jatuh, kita harus bisa bangun lagi. Itu yang paling penting. Yes. Nah, yang banyak terjadi sekarang ini adalah orang jatuh, mereka nggak bisa bangun lagi. Padahal simpelnya dalam hidup kita setiap kita jatuh kita harus bisa bangun lagi. Contoh deh misalnya, kita lagi jalan keluar dari ruangan ini, tiba-tiba ada batu, kita kesandung pok jatuh, ya, physically kita jatuh. Betul. Tapi kita bisa langsung bangun lagi kan? Ya. Ya selama memang kita masih kuat ya. Betul. Lain kalau memang bisa kita cacat, patah atau apa ya kan? Tapi selama itu kita hanya jatuh misalnya kayak kesandung terus kita jatuh gitu ya, mungkin sakit tapi kan kita langsung bangun lagi, kita langsung bersih-bersihin kaki kita gitu. Jadi lucunya di dalam hidup itu secara fisik orang jatuh orang bisa bangun lagi, tapi banyak yang secara mental mereka jatuh mereka sulit bangun lagi ya. Padahal itu semua hanya ada di dalam pikiran. Betul. Kalau kita jatuh physically malah kita sakit dengkul kita ya. Ya, tapi kalau secara bisnis kita jatuh sebenarnya kan badan kita sehat-sehat aja, nggak ada yang dipukul orang, nggak ada yang ditinju orang, nggak ada yang biru-biru gitu. Tapi mirisnya malah kita nggak bisa bangkit lagi saat kita jatuh dari bisnis atau dari pengalaman kita di masa lalu. Maka dari itu entrepreneurship yang paling penting itu sebenarnya bukan physically. Ya, lihat aja Warren Buffett udah usia 92, 97, physically dia mungkin sudah lambat. Dia sudah harus kursi roda atau mungkin dia belum kursi roda, tapi partnernya Charlie Munger sudah di kursi roda. Tapi mentally dia masih very strong dan very sharp. Nah, jadi di bisnis itu kita hanya perlu mental yang kuat. Betul sekali. Jadi kadang orang itu sebenarnya bukan nggak bisa, tapi nggak mau kayaknya Pak dia. Mungkin udah ada rasa trauma atau gimana ya. Jadi langsung udah down, nggak mau bangkit lagi seperti itu. Nah, memang ya kembali lagi memang kita harus mental kita memang harus kuat Pak. Kayak saya setiap orang pasti udah ngalamin yang namanya ditipu ya kan. Ditipu. Itu udah umum deh. Nggak bisnis aja bisa ditipu Pak. Iya. Nggak bisnis aja bisa ditipu ya kan. Yang ditipu apa tapi bukan berarti ya udah sekian gitu loh. Kita harus coba lagi Betul. Ya kan kalau kita memang mau sukses seperti itu. Luar biasa nih Pak. Benar-benar menginspirasi. Aduh luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada target lagi nggak Pak yang belum tercapai? Pasti masih banyak nih. Iya, kalau namanya pebisnis yang benar, itu selalu harus mengupgrade impian mereka. Jadi kalau target yang belum tercapai untuk saat ini pasti masih ada. Karena saya juga selalu mengupgrade impian saya. Jadi begitu kita dapat satu, bukan kita nggak pernah puas, tapi kita harus mengupgrade impian kita ke next level. Seperti company seperti Google ya, Anda lihat mereka udah punya semuanya, mereka upgrade, mereka beli YouTube, mereka upgrade lagi, mereka beli
waste, ya kan, mereka terus mengupgrade gitu loh. Jadi kita dalam bisnis itu kita harus selalu mengupgrade ya. Nah, impian saya yang belum tercapai ya pasti masih ada gitu ya. Tapi bukan karena saya belum mencapai impian saya sebelumnya, tapi karena saya terus mengupgrade itu gitu. Nah, complacency, kepuasan diri itu adalah salah satu penghambat terbesar orang di dalam perjalanan karirnya mereka. Karena mereka saat mereka udah puas, mereka udah sukses, mereka kemudian berhenti. Zona nyaman ya Pak ya. Mereka berhenti kerja, akhirnya mereka mulai pergaulan yang nggak benar, jadi akhirnya malah tambah hancur gitu hidupnya mereka. Ya memang banyak sih. Kadang bukan pebisnis aja, kadang artis yang udah sukses dia juga udah lupa, dia cuman foya-foya akhirnya bangkrut seperti itu. Iya, tuanya mereka tidak punya uang. Saat mau berobat pun tidak ada mirisnya gitu. Yang paling sedih ya itu ironisnya kalau sampai udah bangkrut nggak punya uang, sakit-sakitan kan udah itu. Iya. Nggak enak itu, padahal paling nggak mau. Ya, padahal harusnya mereka mungkin pada saat mereka contoh jadi artis ya, pada saat mereka kumpulkan uang banyak, mereka bisa saving, kemudian mereka bisa coba buka usaha ya kan, mumpung masih naik daun gitu, dan ya tuanya mereka nggak perlu hidupnya nggak perlu susah seperti itu. Yes, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi luar biasa pandangannya Pak Larry ya. Kita harus terus bikin yang namanya target. Saya pun juga begitu, untuk memacu diri saya juga. Saya selalu pasang target baru. Bukan berarti kita serakah ya Pak ya. Bukan berarti kita tidak puas gitu loh. Paling nggak kita harus ya terus upgrade lagi gitu loh. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak gitu loh. Kenapa harus jalan di tempat, betul ya Pak ya? Kan kalau bisa lebih dan lebih, bukan serakah ya teman-teman ya. Nah, siapa sosok yang Bapak kagumin sebagai mentor Bapak dalam berbisnis? Kalau dalam hidup pasti mentor saya itu papa saya ya. Karena saya di posisi sekarang karena pendidikan dari keluarga juga. Keluarga saya tough, mereka orangnya sangat sangat mendidik saya dengan benar ya, untuk misalnya nggak overspend saat kita nggak punya uang, dan kita harus kerja keras saat kita di posisi di bawah seperti itu. Jadi papa saya dan paman saya itu orang yang karena gini, sebelum kita mencari mentor dalam berbisnis, kita juga harus mencari mentor dalam kehidupan dulu. Karena percuma aja kalau kita bisa di bisnis kita jago cari uang, tapi kita di kehidupan kita nggak punya mentor yang benar, maka uang yang dicari pun nantinya habis. Gitu ya. Jadi ya kita udah lihat lah banyak ya, contoh artis aja tadi kita ngomong ya, punya dapat uang banyak, mereka tidak punya mentor kehidupan yang benar, akhirnya uang yang didapatkan habis. Atau mereka salah pergaulan, narkoba dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau dalam hidup itu papa saya dan paman saya dan nenek saya pastinya ya, mereka yang ngajarin banget untuk ngirit, hidup untuk irit, kemudian hidup juga untuk terus fight, jangan gampang cengeng, jatuh bangun lagi gitu. Nah, kalau dalam bisnis sendiri saya ada 3 tuh ya. Yang pertama adalah Warren Buffett ya, usianya 92 sekarang, dia adalah orang terkaya ketiga di Amerika, mungkin di dunia dia top 5 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Charlie Munger, partnernya dia ya, Charlie Munger. Kemudian yang ketiga itu adalah Ray Dalio ya, itu mereka bertiga mengajarkan saya banyak tentang bisnis gitu, bukan secara personal, tapi saya banyak baca bukunya mereka dan banyak dapat knowledge tentang bisnis dari mereka. Luar biasa memang ya. Pasti kita juga punya mentor di keluarga kita juga ya Pak ya, pasti ya, mungkin dari papa ya, kayak saya juga dari papa saya juga, dari mama saya juga seperti itu. Pasti. Jadi bagaimana semangat mereka berjuang, bagaimana kita diajarkan untuk jadi anak yang kuat seperti itu ya, tidak mudah menyerah, itu memang salah satu juga poin penting ya. Mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada penonton ya. Oke, saya kasih 2 pertanyaan ya. Saya kasih 2 pertanyaan. Nah, nanti jawabannya itu ditulis di IG story teman-teman ya. Dan jangan lupa follow dan di tag nanti ya ke IG-nya Bio Green Science, ke IG Erna Handoko BGS yang ada di sini nanti, dan Bapak Larry Wijaya, IG-nya Pak Larry Wijaya _Larry_Wijaya. Oke, pertanyaan pertama, kalau teman-teman nyimak nih pasti tahu ya. Umur berapakah Pak Larry menerima uang 1 juta dolarnya pertama ya? Umur berapa? Oke, jawaban di IG story-nya teman-teman. Terus di tag ke @biogreenscience, @ernahandoko_bgs, @larrywijaya ya. Nah, pertanyaan kedua,
Apa yang membuat Pak Larry bisa sukses di usia muda? Ada 3 jawaban ya. Ada 3 jawaban, makanya harus disimak ya teman-teman ya. Itu jadi kita kalau mau sukses kita harus ngikutin caranya Pak Larry. Dan jawaban ditulis di IG story teman-teman ya. Di tag di bawah ini ya, @biogreenscience, @ernahandoko_bgs dan @larry_wijaya ya. Nanti jawabannya pemenangnya itu akan diumumkan di keesokan harinya ya, di keesokan harinya di IG story-nya Biogreen Science. Jadi harus diperhatikan ya besok harinya ya. Oke, saya lanjut lagi ke Pak Larry nih, makin seru nih. Jadi ikut semangat loh saya Pak. Jadi gimana ya, benar-benar menginspirasi. Wah, pertanyaan berikutnya. Kalau bicara bisnis nih Pak ya, kalau bicara bisnis berkaitan dengan finansial udah pasti deh Pak ya. Nah apalagi dampak dari pandemi yang kita tahu ya, banyak pengusaha yang finansialnya tuh terganggu ya, semua banyak sekali Pak. Bagaimana dengan Bapak dan bagaimana Pak cara mengatasinya? Oke, kebetulan saya juga ada bisnis yang terkena imbas pandemi ya. Yes. Kebetulan kita ada running bisnis bioskop dan itu sangat kena dengan pandemi gitu ya. Saya juga ada properti, itu juga lumayan terkena imbas pandemi gitu. Tapi untungnya saya diversifikasi bisnis juga. Jadi tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ya, kebetulan ada telur saya di keranjang lain yang kebetulan bisnisnya ada bisnis kesehatan ya, dan salah satu yang jalankan juga mungkin Ciarna gitu ya, dan itu di saat pandemi kita malah ada jualan, ada sales gitu, dan itulah yang membantu bisnis-bisnis saya yang lain gitu. Di saat bisnis yang lain semua turun, kita ada satu yang bisa menghasilkan gitu loh. Nah ini juga pelajaran penting buat semua teman-teman yang kena pandemi ya. Mungkin mereka tadi hanya satu income dari kantor misalnya, atau satu income dari toko gitu ya. Nah memang langkah baiknya kalau kita bisa menambah pundi bisnis yang lain ya. Betul. Seperti sekarang saya juga menambah lagi beberapa pundi yang lain ya. Saya juga berinvestasi di sahamnya perusahaan batubara, saham perusahaan ya chemical, kemudian ada juga saham perusahaan properti gitu ya. Jadi berbagai lini gitu kita masuk supaya kalau terjadi salah satu ada apa-apa, ada backup ya Pak ya. Kita masih ada backup yang lain. Yes. Gitu. Oke, jadi jangan taruh telur di satu keranjang teman-teman ya. Jadi kalau udah kena satu udah wassalam kan gitu. Habis lah. Jadi banyak sekali memang saya perhatikan ya, waktu pandemi aduh semua restoran tutup lah, ini tutup, semua tutup gitu ya. Sedih gitu, ngelihatnya ikut sedih gitu ya, ngelihat mall sepi gitu ya. Nah, oke, jadi mungkin ya Bapak bisa kasih pesan buat teman-teman yang mau berbisnis atau memulai bisnis ya. Bagaimana Pak tipsnya? Oke, yang pertama pastinya kita mau cari bisnis yang dengan modal sekecil mungkin itu bisa mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Yes, itu yang semua dicari orang Pak. Gitu. Jadi yang pertama tips berbisnis ya itu ya, kita cari bisnis di mana modalnya itu sekecil mungkin ya kan, bisa menghasilkan sebanyak mungkin. Betul. Ya. Kemudian juga kita tidak perlu terus-menerus untuk memasukkan modal kita ke dalam bisnis tersebut untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Saya beri contoh, misalnya saya ada invest di perusahaan energi. Perusahaan energi itu adalah perusahaan yang consume capitalnya sangat besar sekali. Karena misalnya contoh mereka bangun pembangkit listrik berapa megawatt, perlu jutaan dolar. Saat mereka dapat uang, itu kan profitnya kecil-kecil, tapi memang jualannya banyak. Ya, saat mereka dapatkan uang, mereka harus buka tadinya 10 megawatt, sekarang mereka harus buka 20 megawatt. Jadi uangnya itu dimasukkan lagi ke situ malah masih kurang. Dari pembangkit listrik yang pertama mereka anggunkan ke bank, mereka masukin lagi. Dari punya 20 megawatt dapat uang, mereka masukin mau buka lagi 40 megawatt, masukin lagi kurang lagi. Jadi ya kurang aja terus gitu ya. Karena terus berhutang, utangnya makin besar, bisnisnya makin besar gitu. Nah yang baik itu sebetulnya adalah bisnis yang dimana kita nggak perlu terus berhutang, dan kita tidak perlu terus memasukkan kapital ke dalam bisnis tersebut, tapi hasilnya yang bisa membesar terus. Nah itu adalah bisnis yang menurut saya pribadi bisnis yang baik gitu. Ya, yang pertama itu, yang kedua ya. Jadi yang pertama cari bisnis yang modalnya kecil. Yang kedua yang tidak perlu terus-terusan memasukkan uang ke dalam bisnis tersebut untuk menghasilkan uang yang lebih besar. Yang ketiga adalah cari bisnis yang return on equity atau return on capital investor capitalnya atau ROIC-nya itu tinggi.
Ya di atas kalau bisa di atas 20% gitu. Jadi carilah bisnis yang profitable gitu loh. Nah, jadi kebetulan ya kita juga udah ada ya bisnis yang seperti itu dan sudah terbukti, Jana sendiri sudah membuktikan ya bisa ROIC-nya lebih bagus daripada tambang batu bara ya, lebih Betul bagus sekali. daripada pembangkit listrik gitu. Betul ya. sekali. Walaupun ya bisnisnya ya hanya seperti itu aja gitu ya, tidak ada kantor, tidak ada operasional apapun, tidak ada gaji karyawan gitu loh. Jadi itulah bisnis yang menurut saya pribadi contoh bisnis yang baik. Tentu saja masih ada bisnis yang lain yang baik juga gitu ya. Tapi terlebih lagi kita bilang bisnis ini baik karena yang keempat itu ada juga yang mementoring. Oke. Jadi kita harus cari bisnis di mana bisnis itu ada yang membina kita. Yes. Karena kalau kita masuk ke bisnis itu banyak challenging-nya, banyak challenge-nya, very challenging gitu. Kalau kita ada yang mentor itu meminimize resiko kita salah, Ya. gitu. Memang sih kalau kita mau misalnya seperti kita mau berbisnis saham gitu ya, kita bisa aja sih baca buku. Tapi kadang-kadang kalau kita hanya baca buku gitu ada hal-hal yang kita nggak mengerti dan kita nggak bisa tanya langsung ke Warren Buffett. Gitu. Betul. Tapi kalau di bisnis yang kita bisa langsung punya orang yang mementoring kita, mengcoach kita, kita ada salah, kita bisa langsung tanya, betul. langsung in person gitu ke orang yang udah Iya. berhasil. Ini caranya gimana sih? Gitu. Kok gua nggak dapat duit dengan cara ini? Apa ada yang harus dirubah? Kalau Apa ada ada yang dirubah, salah gitu apa? ya? Gitu. Betul. Iya. Tadi Bapak bilang kan ya, kalau bisa kita jangan taruh modal terus ya Pak ya. Iya. Modalnya kecil tapi bisa income-nya dapat terus ya. Yes. Nah, kalau kan saya juga ada bisnis tapi konvensional Pak. Nah, itu income-nya tidak jelas, pengeluarannya pasti ini Pak. Kan kata-kata semua bisnis konvensional begitu ya. Income kita nggak tahu pembeli hari ini dapat berapa pembeli, kadang juga tidak ada pembeli, betul Jadi, kan ya? Pengeluarannya pasti. Tapi pengeluaran pasti Pak. Pendapatan nggak jelas. Pendapatan gak jelas itu dia. Itu yang bikin pusing. Itu bisnis kurang bagus. Itu bisnis kurang. Jadi kepala sampai pusing tiap bulan gitu ya. Pengeluaran udah pengeluarannya jelas, pemasukannya nggak jelas. Kan pengeluaran udah pasti bayar pegawai, ya bayar sewa, bayar listrik, maintenance dan sebagainya, terus operasional. Tapi pemasukan nggak jelas gitu loh. Nah tadi saya tertarik banget nih, tadi Bapak bilang Bapak menciptakan bisnis yang bisa menghasilkan sampai lebih dari 30% bahkan ribuan persen ya Pak ya. Yes. Nah itu yang ribuan penasaran yang sudah terbukti. Karena yang kita mau di sini adalah bisnis yang pengeluaran itu tidak jelas, nggak jelas ada pengeluaran karyawan, nggak jelas ada pengeluaran sewa toko, nggak jelas ada pengeluaran sewa ini, sewa itu, tapi pemasukannya jelas. Jelas. Nah, saya juga tiap mau hari kayak dapat gitu. duit, nah, itu yang kita mau ya. Ya modal nggak usah terus-terusan lagi Pak ya kan? Nggak perlu terus-terusan. Nggak usah terus-terusan. Sedangkan kan kalau kita ngomong lah restoran, Iya. kita tetap mesti beli bahan dong Pak. Iya dong. Mau laku mau enggak tetap harus beli. Iya dong. Ya kan? Nah itu kan tetap harus suntik modal terus kan istilahnya ya. Stok terus belum kalau modal bahan yang kita beli pas restoran itu sepi pada saat misalnya contoh pandemi. Itu kan bahannya bisa rusak. Rusak. Kalau sayuran mau tahan berapa lama? Betul. Buang berarti kan ya Pak ya. Buang, waste jadinya, gitu wasting. Tapi besok harus beli lagi Pak. Iya karena mau Stok harus modal jualan lagi. kan, jualan harus tetap beli. Betul. Nah itu dia. Nah sedangkan Pak Larry menciptakan karena udah tahu ya begitu kalau kita bisnis itu biasanya selalu keluar modal terus-terusan ya. Nanti ada aja pengeluaran yang di luar dugaan gitu ya Pak ya. Banyak sekali di luar dugaan tuh banyak sekali. Betul. Nah tapi Pak Larry itu mempunyai bisnis yang bisa menghasilkan return of equity-nya itu bisa ribuan persen. Nah, yang penasaran boleh nih tulis di kolom nih ya, di kolom YouTube-nya Bio Green. Apa itu bisnisnya? Jadi kan kalau bisa kita berbagi kepada orang lain kenapa tidak? Ya, orang lain bisa dapat keuntungan ribuan persen kenapa tidak gitu loh. Kan makin banyak orang yang terbantu ekonominya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, sebelum saya lanjut lagi mungkin saya akan adakan pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi ya. Nanti yang tinggal 1 pertanyaan untuk yang terakhirnya ya. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa mentor Pak Larry dalam kehidupan? Ya. Jawaban ditulis di IG story-nya teman-teman dan di tag ke @biogreenscience, @erna.handoko_bgs dan @larry_wijaya di bawah ini ya. Dan pertanyaan keempat adalah tokoh sukses yang dikagumin oleh Pak Larry dalam bisnis itu siapa? Sebutkan 2 saja.
ya, toko luar. Ada 2 aja, gak usah 3, 2 aja ya. Jawaban ditulis di IG story-nya teman-teman dan di tag ke @biogreenscience, @ekna.handoko_bgs dan @larry_wijaya. Jawaban akan ditampilkan di IG story-nya Biogreen Science keesokan harinya ya. Diliatin terus ya IG story-nya Biogreen Science. Siapa tahu nama-nama teman-teman ada di sana. Lumayan loh, hadiahnya jutaan loh teman-teman. Saya juga kepingin nggak, cuman sayang saya nggak boleh jawab ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Larry. Aduh seru banget ya. Nah, apalagi saya karena Bapak seorang sosok yang sukses dalam berbisnis. Jelas saya kepingin banyak belajar, makanya jadi banyak bertanya nih Pak. Nah, hal apa yang terpenting ya sebenarnya dalam berbisnis dan tips dari Bapak agar finansial itu aman Pak? Gimana caranya Pak? Jadi kalau tadi kita ngomong sebelum berbisnis, kita sekarang ngomong sesudah berbisnis gitu ya. Iya. Ya saat kita sudah berbisnis itu ya kita harus punya kita harus punya mentor ya, tadi saya bilang ya. Tadi kan kalau sebelum berbisnis kita harus ngirit ya dan lain sebagainya, kita harus cari bisnis yang return on equity yang besar gitu. Tapi kalau sesudah berbisnis ya kita harus punya mentor yang bisa bimbing kita supaya kita lebih terarah jalannya ya. Kemudian kita juga harus punya impian yang besar gitu ya saat kita sudah berbisnis gitu. Karena impian itu adalah bahan bakar dari kita punya keseharian gitu ya. Nah, kalau kita punya impian itu besar, kita punya goal mimpi itu besar ya kan, maka apapun rintangan yang kita hadapin itu kita melihatnya itu kecil. Betul karena sekali, kita melihat impian kita yang lebih besar di belakang. Betul sekali ya. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus betul-betul punya impian yang strong. Kita harus punya burning desire yang kalau bisa tuh sampai kita kalau mikirin impian kita ya, itu kita harus benar-benar emosi kita dapat gitu loh. Nah, jadi itu adalah yang terpenting ya menurut saya saat kita sudah memulai usaha gitu ya. Jadi impian itu harus terus di-upgrade. Jadi kalau udah dapat satu ya kita upgrade ya, lagi. Yang tadi Bapak bilang ya, terus di-upgrade, betul. Jadi ada kunci nggak Pak? Kunci utama dalam berbisnis supaya sukses? Kunci utama dalam berbisnis supaya kita berhasil ya kita harus meng-create tim yang solid ya. Kita harus meng-create tim yang solid ya, karena kita sekarang udah bicara, kita sudah nyemplung ke bisnis ya gitu. Kalau kunci-kuncinya itu kalau buat saya kita harus meng-create tim yang kuat ya, tim yang solid, dan kita harus bisa juga untuk menduplikasikan diri kita ya, supaya kitanya ini ada banyak gitu, seperti itu. Jadi bangun sistem begitu ya Pak ya? Bangun sistem, bangun tim yang solid ya kan. Jadi saya sering kasih contoh gini, seperti saya punya bioskop ya, yang susah itu bukan melipat gandakan bioskop itu ya. Saat kita udah punya satu yang berhasil ya, investor itu kan datang juga ke kita, dan melipat gandakan ke 2, 3, 4, 5, 6 ke 10-nya itu mudah. Yang susah itu adalah bagaimana menciptakan yang satu ini supaya satu ini rapi dulu. Betul. Yang satu ini jalan dulu. Kalau yang satu ini udah jalan, udah rapi, ya maka yang lain itu orang akan datang ke tempat kita, dia lihat bagus, dia akan ini gimana caranya buka? Saya taruh uangnya di kamu ya untuk buka, saya punya tanah. Misalnya contoh seperti itu. Bahkan bank pun bisa datang. Kalau dia lihat uang kita bagus, dia akan datang nawarin, kamu perlu pinjaman nggak? Gitu loh. Bukan kita yang cari-cari bank. Udah lihat bukti kan ya Pak ya. Karena udah lihat bukti, kita bisa meng-create sistem yang bagus. Betul. Kita bisa meng-create tim yang bagus. Gitu. Jadi itu adalah kunci untuk kalau kita sudah berada di dalam bisnis. Nah, jadi kita nggak perlu terburu-buru untuk mau kaya cepet-cepet, untuk mau cepet-cepet punya cabang 100 atau punya cabang 50, tidak perlu. Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang yang hebat dulu, menciptakan sistem yang bagus dulu. Ya, popcornnya semua enak, ya kan. Kemudian SOP-nya semua benar, kebersihannya bagus. Jadi seperti Anda contoh lihat ya, kalau Cierna ke McDonald, apakah masih ada bosnya McDonald? Nggak ada. Nggak ada. Bosnya udah meninggal, nggak tahu di mana gitu ya. Adanya patungnya doang. Kemudian Hilton, kita lihat contoh Hotel Hilton, ya ownernya sudah meninggal juga gitu. Banyak bisnis-bisnis yang ownernya sudah meninggal, bahkan bisnisnya masih jalan. Kalau Warren Buffett bilang, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang kamu bikin sampai
orang idiot pun bisa menjalankan bisnis itu. Yes. Karena soon or later one will katanya. Ya. Karena cepat atau lambat perusahaan itu akan di running juga oleh orang yang idiot gitu. Pasti. Ya kan? Pasti ada. Kalau CEO-nya meninggal dunia kan diganti kan mungkin yang ganti kurang bagus gitu. Ya. Jadi ya seperti kita lihat Bank BCA ya misalnya, contoh siapapun yang running Bank BCA saya rasa hasilnya juga akan mirip-mirip gitu. Karena sistemnya sudah jadi, orang-orangnya sudah kuat-kuat ya seperti itu. Jadi terpenting dalam bisnis saat kita sudah berada dalam bisnis itu adalah kita harus bisa meng-create sistem dan duplikasikan diri kita supaya banyak tim kita yang hebat-hebat di bawah kita. Oke. Jadi bukan one man show, bukan Iya. bukan kolornya di luar ya. Kita harus tetap kolornya di dalam gitu. One man show Superman dong Pak. Iya. Itu kalau Kolornya dipasang di depan ya. Kalau orang bisnis dia nggak create sistem, nggak create autopilot, nggak duplikasi, ya maka nanti dia kolornya di luar. Iya, benar. Jadi orang gila. Dan terbatas Pak, karena kekuatan kita juga terbatas ya kan. Betul. Jadi kalau bisa yang bisa diduplikasi ya kan, bisa autopilot ya. Iya. Jadi itu salah satu kuncinya ya. Dan itu pun harus didasari oleh impian yang kuat tadi ya, karena Betul. kalau impiannya nggak kuat saat dia mau bikin sistem itu bisa lama, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Ya. Banyak orang yang 1 tahun aja udah nyerah, 3 tahun udah nyerah, 5 tahun udah nyerah. Karena kenapa ya? Dalam membuat sistem dan menduplikasikan orang-orang ini, dia impiannya nggak cukup besar. Dia nggak bisa lihat tuh, misal bioskopnya bisa ada 50 atau 10, yang dia lihat ya hanya satu ini, gitu. Jadi saat kita berbisnis kita nggak boleh hanya melihat satu, tapi kita bisa melihat efeknya apa kalau ini saya bisa gedein, gitu. Ya. Ya, jadi harus punya impian juga. Kalau nggak dalam membangun ini semua kita gampang give up. Kalau impiannya ini nggak kuat, gitu. Betul sekali Pak, yang Bapak bilang itu saya sangat setuju, karena memang impian yang kuat itu kayak bahan bakar ya Pak ya. Yes. Kayak bahan bakar, jadi kalau ada rintangan apapun kita itu udah nggak terlalu efek gitu loh Pak. Yeah. Karena apa? Kita fokusnya sama impian kita. Betul. Tapi kalau impian kita nggak kuat, jangankan ada gangguan, ada kerikil lewat aja kita udah goyang. Betul. Ya, Jadi gimana udah mau bikin goyang. sistem yang baik, gimana mau bikin duplikasikan tim yang baik kalau dia dikit aja udah nyerah. Udah nyerah gitu loh. Iya. Kesenggol dikit aja udah goyang, udah deh nggak mau lagi deh gitu loh. Padahal bukan masalah yang berat ya. Iya. Tapi kalau impian kita sangat kuat dan yang tadi Bapak bilang melibatkan emosi, itu memang mau ada badai kayak mau ada apapun, kita tuh tetap akan jalan terus Pak untuk mewujudkan impian. Betul. Dan itu yang saya coba praktekkan di hidup saya. Makanya saya sampai bisa berdiri sampai sekarang itu ya begitu. Yes. Kalau kita dengan kekuatan manusia sebenarnya ya, atau kita tidak punya impian yang kuat, mungkin saya udah tumbang udah lama seperti itu. Yes. Jadi saya punya teman juga ya, dia bisnisnya skincare. Dia bisnis skincare, dia terus meng-create, jadi karena dia punya sistemnya udah bagus, orang-orangnya udah bagus, jadi dia hanya ya sekarang dia keluarin brand satu udah jalan, dia keluarin brandnya satunya lagi ya kan dengan blueprint yang sama gitu, cuman mungkin kemasannya dirubah, brandnya dirubah, ya akhirnya semua brand yang dia buka itu jalan semua. Luar biasa gitu loh. Tapi untuk membuat satu jalan itu yang susah gitu. Begitu satu brand dia udah jalan ya, skincare ini, dia begitu buka brand-brand apapun itu ya semuanya jalan. Karena dia menggunakan blueprint yang sama gitu. Iya. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi semoga ini perbincangan saya bisa menginspirasi teman-teman semua nih ya. Nah, oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir, saya akan melemparkan pertanyaan untuk teman-teman semua ya, untuk para penonton nih ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah yang tadi kita baru bahas nih. Jadi masih fresh ini ya, masih fresh. Jangan sampai salah jawab nih ya. Pertanyaan terakhir yaitu kunci utama dalam berbisnis supaya sukses. Jawabannya ada 2 ya. Kunci utama dalam berbisnis supaya sukses tuh jawabannya tadi ada 2 ya. Oke, di tag di IG story teman-teman dan follow juga ya, tag Bio Green Science @ernahandoko BGS and @Larry_Wijaya ya. Nanti jawaban dari kita dari manajemen akan memberikan jawabannya besok keesokan harinya di IG story-nya Bio Green Science ya. Jangan lupa ya, diliatin terus besoknya ya. Bio Green Science punya IG story. Siapa tahu namanya teman-teman ada di sana. Lumayan hadiahnya jutaan. Oke, sekarang tidak terasa nih udah di pertanyaan terakhir nih.
Pak Larry ya. Bagaimana menghadapi inflasi dan apa yang harus dilakukan? Oke, jadi ini kita udah banyak melihat ya, inflasi itu sebelumnya inflasi itu apa sih? Ya saya jelasin dulu ya. Inflasi itu adalah turunnya nilai uang, mata uang karena banyaknya uang yang beredar. Yes. Nah, penyebabnya kenapa? Karena bank sentral itu banyak sekali mencetak uang gitu loh. Nah, terutama saat Covid kemarin mereka perlu bansos, perlu apa, perlu duit di mana-mana. Ya mereka uangnya dari mana? Ya mereka cetak lah. Gitu loh, gampang gitu ya. Kalau nggak dari cetak, dari minjem gitu ya. Tapi kebanyakan bank sentral itu cetak. Jadi mereka mencetak uang ya, atau dikenal dengan istilahnya QE ya, atau quantitative easing. Itu adalah bahasa yang sangat sulit dimengerti. Bahasa simpelnya QE itu adalah nyetak duit gitu ya. Jadi kalau kita baca berita tuh kadang-kadang Bank Sentral Indonesia bukan mencetak uang tapi QE ya. QE itu mencetak uang sama aja gitu. Nah, akibatnya adalah uang yang beredar itu banyak. Saat uang beredar itu banyak, mereka ekonomi itu jalan, uangnya tambah banyak lagi kan. Tambah muter lagi, tambah banyak. Betul. Kalau uangnya itu tambah banyak terlalu cepat, maka value uangnya itu akan menurun. Ya seperti contoh dulu mungkin zaman Ciana masih kecil, satu porsi bakmi berapa? Ya cuman berapa puluh rupiah kali ya berapa Pak puluh rupiah ya. Sekarang satu porsi bakmi mungkin ya 15.000 lah ya, yang itu pun yang murah ya gitu, atau 10 ribuan gitu. Nah berarti kan inflasinya udah 100 kali lipat gitu ya. Jadi sudah naik 100 kali lipat, artinya kalau Ciana simpan uang 1 miliar nggak diinvestasikan, maka uang 1 miliar di Ciana hari ini malah jadi nggak ada artinya gitu. Karena nggak beli bakmi dulunya cuma 10 rupiah, sekarang beli bakminya 10.000, jadi uangnya nilainya udah kecil. Padahal dulunya mungkin Ciana orang kaya sekali kalau punya uang 1 miliar gitu. Nah, yang harus dilakukan untuk melawan inflasi itu pastinya adalah kita harus mempunyai satu bisnis ya, yang bisa bisnis itu menghasilkan return ya, yang bisa mengalahkan si inflasi ini sendiri. Contoh, misalnya inflasinya sekarang kata BI sekitar 3-4%, tapi realitinya saya rasa lebih. Contoh harga minyak goreng aja udah naik berapa persen, harga tol mau naik juga, harga BBM juga sekarang Pertalite sudah nggak disubsidi, ya itu naiknya berapa persen gitu loh, itu naiknya lebih dari 5% pastinya gitu. Nah, dan kita harus punya bisnis di mana bisnis kita itu bisa menghasilkan return yang lebih besar daripada si inflasi ini gitu. Jadi aset, jadi beli aset. Tadi saya perumpamakan kalau uang Ciana 1 miliar dulu nggak diinvestasikan, maka padahal dulu Ciana orang kaya kalau punya uang 1 miliar. Tapi sekarang 1 miliar Ciana beli rumah aja susah mungkin. Nggak cukup. Karena harga rumahnya udah berapa. Tapi kalau Ciana beliin rumah zaman dulu, sekarang simpennya rumah, ya mungkin rumahnya udah jadi mahal. Ratusan miliar mungkin. Betul. Nah, jadi ada beberapa cara untuk melawan inflasi. Yang pertama, yang paling simpel adalah kita harus punya bisnis, di mana bisnis itu modalnya kecil dan bisa menghasilkan return on equity-nya melebihi inflasinya. Yang kedua, kita bisa dengan membeli saham-saham perusahaan komoditas atau saham-saham perusahaan properti, yang nantinya saat itu inflasi mereka akan naik juga, which is sudah naik sekarang. Harga batu bara udah naik, harga gas, harga minyak, semua minyak dunia sudah naik. Jadi perusahaan itu akan labanya lebih besar karena cost mereka menggali kan sama, tapi pada saat hasil galian itu dijual harganya naik, jadi labanya naik. Jadi kita bisa membeli saham-saham perusahaan komoditas atau perusahaan-perusahaan real estate. Yang ketiga adalah kita bisa berinvestasi, langsung punya uang beliin emas atau beliin properti. Nah, itu cara yang paling simpel. Ya punya duit ya udah. Nggak ngerti saham ya udah, punya uang ya udah nyicil properti aja. Nanti saat 10 tahun lagi inflasinya sudah 10-20% per tahun, ya properti kita juga akan naik melebihi itu. Pasti Pak. Jadi ada 3 cara tuh. Cuman kebanyakan orang kalau beli properti belum ada uangnya. Mau beli saham nggak ngerti caranya. Ya paling gampang ya berbisnis lah kalau gitu. Cari bisnis yang return on equity-nya itu bisa melebihi. Besar. Nah, sebenarnya ada cara keempat. Ini adalah cara yang terbaik untuk melawan inflasi. Wah, mau dong Pak. Gitu ya. Mau dong. Lebih baik daripada 3 yang sebelumnya. Gitu. Apa itu? Nah, yang terbaik itu adalah kita harus meningkatkan skill kita supaya kita itu tetap dibutuhkan sama orang. Karena skill kita tidak bisa dipajakin. Inflasi itu kan pajak yang tidak terlihat. Kalau saya pajakin Ciana 10%, itu pajak pemerintah kan terlihat. Sini saya ambil 10%. Kalau inflasi itu jahatnya, dia ambil tapi nggak kelihatan. Gitu. Nah, kalau kita menaikkan skill kita, misalnya Ciana jago videographer atau jago dansa misalnya gitu. Ciana jadi pedansa terbaik di Ciana, tinggal di daerah mana?
Kelapa Gading. Cierna jadi pedansa terbaik di Kelapa Gading. Ya pasti orang di Kelapa Gading kalau mau show carinya Cierna. Betul. Karena Cierna pedansa terbaik gitu loh. Ya. Kalau misalnya Cierna videografer terbaik, orang di Kelapa Gading mau merit carinya Cierna. Ya. Nah, jadi kita harus terus meningkatkan skill kita supaya kita bisa jadi yang terbaik di bidang itu. Karena kalau kita jadi yang terbaik di bidang itu, semua orang cari kita. Basically orang cari kita dan tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa mempajaki atau menaruh inflasi kepada kita punya skill itu. Betul. Jadi if you are the best doctor in your town, if you are the best dancer, the best choreographer, the best editor, whatever you are field, kalau Anda jadi yang terbaik di situ, tidak ada yang bisa ambil itu. Dan itu tidak bisa dikena inflasi. Yes. Karena kan uang datang terus malahan. Iya. Jadi nggak bisa. Semua cari soalnya. Itu cara yang terbaik melawan inflasi yang keempat. Jadi upgrade diri kita terus, sering baca buku, sering dengerin podcast atau YouTube orang-orang yang berhasil. Betul. Ya sering denger pentas seperti ini, belajar mengupgrade diri kita. Saya sendiri tiap malam itu saya pasti baca tentang Warren Buffett atau saya nonton videonya dia di YouTube, itu banyak sekali gitu ya, dan sudah ribuan jam saya nonton dia gitu loh. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dikenakan inflasi. Ya, gitu betul. Knowledge kita nggak bisa kena tax. Ya, betul sekali. Jadi kadang kan memang kita kadang kalau lagi banyak pikiran atau banyak masalah, kadang kan nggak terpikir. Tapi dengan cara membaca buku atau mungkin mendengarkan tadi seperti Bapak bilang Warren Buffett, itu bisa memberi ide kita ya, seperti kayak nonton pentas gini ya, walaupun santai tapi mungkin bisa memberi ilham buat teman. Oh iya, harus upgrade. Nah kan teman-teman pasti, tiap orang kan pasti punya kualifikasi yang bagus ya, nah itu di upgrade lagi gitu loh ya, jadi pasti punya potensi yang luar biasa. Nah kalau saya ingat nih Pak, saya pernah baca nih daftar orang-orang terkaya ya. Ada Larry Ellison, ada Larry Wijaya. Justru ini saya kan ini kayaknya udah ciri-ciri ini Pak ya. Nah, udah ciri-ciri nama Larry. Ada Larry Page, betul Pak. Larry Ellison itu yang mendirikan perusahaan. Semoga Larry Wijaya dari Indonesia. Pengembangan software. Larry Page itu yang mendirikan Google bersama Sergey Brin ya kan ya. Dan nanti ini akan muncul lagi Larry Wijaya. Amin. Dengan Erna Handoko pastinya. Nggak ada Wijayanya Pak. Nanti saya pinjemin Wijaya. Erna Handoko Wijaya. Erna Handoko Wijaya. Mantap banget Pak. Jadi udah ada signal ya, nama Larry itu nanti udah orang jadi terkaya. Amin. Ya, jadi orang terkaya. Waduh, tidak terasa loh Pak, ini udah hampir 1 jam Pak kita udah ngobrol. Sebenarnya banyak sekali Pak saya tuh mau belajar, tapi mungkin nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak yang meluangkan waktunya dan memberi ilmu kepada kita semua gimana cara berbisnis yang baik, yang bisa sukses dan aman ya. Tadi kalau teman-teman kurang jelas bisa diputar-putar lagi tuh ya, kita punya YouTube ya. Dan jangan lupa jawaban akan ditayangkan keesokan harinya ya teman-teman ya, keesokan harinya di IG story-nya BioGreen. Jadi teman-teman keesokan harinya jangan lupa ya, pemenangnya itu ada di sana, nama-nama teman siapa tahu ada di sana, hadiahnya jutaan rupiah, lumayan ya. Jadi besoknya dilihat tuh IG story-nya BioGreen Science. Oke, terima kasih Pak Larry. Thank you undangannya, sukses terus ya. Kita berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Bye-bye. 忙しい生活も微妙な私たちが健康的な食事を維持することを困難にすることがよくあります。実際、健康的な食事は人の健康と長寿に大きく影響する主な要因です。筆跡、忙しい日々の活動の中で必要不可欠な栄養を満たします。筆跡は101歳以上の人の健康的な食事に基づいています。筆跡の4つの主要な天然有効成分の含有量は体の免疫作用を最適にサポートする重要な栄養素のニーズを満たすのに役立ちます。栄養素やビタミンが豊富な9種類の補助成分の配合。
筆跡はあなたが日常の活動をサポートする本質的な栄養ニーズを満たすことがより簡単にします。筆跡の天然有効成分は臨床試験済みの9つの医療特許を取得しています。筆跡は老後まで体を若々しく保つのに役立つ最高の健康上の利点を提供いたします。筆跡を摂取することで老後まで健康と活動的で無病な生活しよう。